Mahakarya Israel, The Age of Conflict. Besi Israel dengan kelompok teroris Hizbullah pada tahun 2006 menandai titik balik penting tidak hanya untuk sejarah konflik yang sulit antara Palestina dan Israel, atau untuk keabadian pengepungan yang telah dihadapi Israel sejak penciptaan, tetapi juga untuk sejarah militer. Setahun setelah konflik tersebut, pada tahun 2007, Kementerian Pertahanan Israel memberi lampu hijau untuk pengembangan salah satu kekuatan Israel, The Age atau Iron Dome. 4 tahun kemudian, pada tahun 2011, mereka mengumumkan bahwa sistem tersebut telah beroperasi sejak saat itu. Sistem pertahanan seluler ini telah menandai sebelum dan sesudah di keamanan Israel dengan tingkat keberhasilan berkisar antara 85 hingga 90%. Kipat Barzel, seperti yang disebut dalam bahasa Ibrani, adalah bagian dari sistem pertahanan yang luas, yang juga mencakup gelombang mematikan dari David dan sistem panah menjadi dari besi, yang bertugas mencegat ancaman jarak pendek. Apa itu karakteristik yang membuat Age of Besi dianggap sebagai salah satu sistem pertahanan terbaik di dunia? Apa dampaknya terhadap keamanan? Israel adalah sistem pertahanan yang dinilai terlalu tinggi atau sangat efektif. Dalam video hari ini, kita akan menganalisis pekerjaan guru sistem pertahanan anti pesawat dari Israel. Sebelum kita membahasnya, jangan lupa untuk berlangganan ke saluran dan aktifkan notifikasi untuk membuat Anda tetap mendapatkan informasi terkini tentang pembaruan Age Dome atau Iron Dome. Seperti ini juga dikenal sebagai sistem seluler pertahanan rudal jarak pendek yang dikembangkan oleh perusahaan Israel, Rafael, Elta, dan sistem ESS. Diatur dengan Amerika. Perkembangannya dimulai pada tahun 2007 dan pertama kali digunakan pada tahun 2011 di pangkalan dekat dermaga Sheva di Israel Selatan. Ada Iron Dome, sejenis perisai tak terlihat di langit yang mendeteksi dan menghancurkan ancaman sebelum mereka mencapai tujuan mereka. Portabilitas adalah salah satu karakteristik yang paling menonjol. Sejak unit dapat dipindahkan dengan cepat dari satu tempat ke tempat lain. Mereka melakukan konfigurasi ulang dalam beberapa jam dan beradaptasi untuk berbagai kondisi geografis. Mobilitas membuatnya lebih efisien dan mampu memberikan perlindungan di tempat yang membutuhkan. Seperti banyak sistem pertahanan lainnya, baterai kubah besi udara terdiri dari 3 unsur sistem manajemen utama, melawan serangkaian radar, pengendalian tembakan, dan pencegat tamir serta peluncur multimisinya. Ini adalah yang pertama dari jenisnya, dirancang untuk menembakkan berbagai rudal pencegat. Masing-masing peluncur ini dapat membawa hingga 20 pencegat rudal tamir. Harga rudal pencegat ini berada di antara 40.000 dan 50.000. Masing-masing beratnya sekitar 90 kg dan panjangnya 3 m. Mereka dapat mendeteksi dan menyerang target pada jarak hingga 70 km. Rudal tamir memiliki sensor sirip elektrooptik dan kemudi dengan hulu ledak-peledak jarak dekat. Sebagian besar komponennya ditransfer ke Israel melalui rantai pasokan dari Amerika Serikat. Namun, Iron Dome tidak bekerja sendiri dan merupakan bagian dari sistem pertahanan yang lebih luas. Ini juga termasuk gelombang David yang berfokus pada ancaman jarak menengah dan sistem lain yang disebut Arrow, yang melayani sebagai pertahanan jarak jauh. Setiap baterai Iron Dome terdiri dari 3 hingga 4 peluncur stasioner, 20 rudal tamir, dan radar. Serangan roket adalah hal yang tidak baru bagi Israel, yang terus-menerus harus menghadapi kelompok peluncur proyektil seperti Hamas dan Hizbullah sejak Perang Dunia Kedua. Perang Lebanon tahun 2006 yang dilancarkan Hizbullah menyaksikan hampir 4.000 roket ditembakkan ke Israel. Antara tahun 2000 dan 2008, sekitar 8.000 peluru ditembakkan dari Gaza, sebagian besar oleh kelompok yang tidak pernah teridentifikasi. Karena alasan itu, Kementerian Pertahanan Israel belum berhenti memperbarui integrasi perangkat lunak dan perangkat keras sistem ini. Masing-masing baterai Iron Dome berlokasi strategis di sekitar berbagai kota Israel untuk mencegat ancaman yang menuju ke daerah berpenduduk demi mempertahankan kehidupan dan aset penting. Sejak implementasinya pada tahun 2011, Iron Dome telah mencegat lebih dari 15.000 target dengan tingkat keberhasilan antara 85 dan 90%. Menurut informasi yang dirilis, setiap baterai memiliki payung pelindung yang mencakup wilayah seluas lebih dari 90 km. Luas wilayahnya sekitar 965 km persegi dilindungi oleh Iron Dome, berkat sejumlah besar roket yang ditembakkan dan sistem radar dari Iron Dome. Mendeteksi sebuah objek pendekatan menggunakan algoritma berbasis dalam kecerdasan buatan untuk segera menentukan arah dan mengevaluasi apakah harus dicegat atau tidak. Iron Dome dapat bertahan melawan rudal, mortir, dan roket jarak pendek, tetapi hanya memilih mereka yang menimbulkan ancaman yang lebih besar terhadap warga sipil dan mengabaikan infrastruktur.
Mereka yang ditentukan akan ditangani di daerah yang tidak berpenduduk atau laut saat memilih antara roket yang mengancam wilayah berpenduduk dan mereka yang akan jatuh tanpa menyebabkan kerusakan. Israel mempertahankan sebagian besar jumlah pencegat ini. Sistem ini sangat penting karena biaya yang mahal. Pencegat Tamir jauh lebih unggul dengan biaya rendah dari roket yang diluncurkan, yang nilainya sekitar $300. Ini berarti bahwa setiap intersepsi mungkin merupakan usulan pajak yang merugikan. Jika target yang masuk mewakili ancaman, sistem menghitung titik intersepsi dan meluncurkan rudal Tamir ke arah posisi itu. Radar memandu rudal pencegat sampai cukup dekat dengan target, dan Tamir mengeksekusi intersepsi. Rudal ditembakkan secara vertikal dari unit seluler atau dari suatu situs peluncuran statis dan dirancang untuk menghancurkan roket yang masuk dari udara. Dengan cara ini, ledakan yang mengiringi sirene peringatan terjadi di langit. Kubah zat besi efektif pada siang dan malam hari, serta di semua kondisi cuaca, termasuk awan rendah, hujan, badai petir, debu, dan kabut. Israel telah mendefinisikan efektivitas Iron Dome sebagai pengubah permainan yang telah menyelamatkan ratusan kehidupan. Sebelum kubah zat besi beroperasi, selama Perang Lebanon pada tahun 2006, Hizbullah meluncurkan 3.970 roket melawan Israel, di mana 901 mendarat di pusat-pusat berpenduduk, menyebabkan kematian 41 orang. Pada tahun 2021, Iron Dome mencegat hampir 1.000 roket yang diluncurkan selama pertempuran pertama di Gaza. Mendekati akhir konflik, Hamas telah menembakkan lebih dari 4.000 roket terhadap Israel, dan diperkirakan antara 20 dan 33% tidak mencapai tujuan. Selama konflik, pejabat Israel melaporkan bahwa Iron Dome menunjukkan tingkat keberhasilan 95%, berhasil mencegat 1.428 roket dari total sekitar 10.000 roket yang diluncurkan. Namun, jatuh tempo memperhitungkan besarnya ancaman yang dihadapi oleh sistem ini dinilai terlalu tinggi. Sistem ini sangat efektif dalam situasi di mana Israel menghadapi peluncuran lebih dari 2.000 roket dalam waktu singkat. Meskipun sistem memiliki efektivitas antara 90 dan 95%, masih ada risiko yang cukup besar. Dalam kasus seperti ini, antara 200 dan 300 roket bisa mencapai target mereka. Tanpa Iron Dome, situasinya akan jauh lebih buruk. Tidak ada sistem pertahanan yang tak terkalahkan, dan dom besi tidak terkecuali dalam hal itu. Aturan berkali-kali dihasilkan harapan yang berlebihan tentang kemampuan sistem pertahanan ini, dan hal ini mengarah pada pertimbangan apapun upaya intersepsi yang gagal sebagai kesalahan sistem. Namun, penting untuk dicatat bahwa sistem ini memiliki titik jenuh, yaitu batas ancaman yang dapat mencegat pada saat yang sama. Ini adalah batal bahwa milisi kelompok bersenjata tidak pernah tahu bagaimana memanfaatkan. Pada tanggal 7 Oktober tahun 2023, terjadi serangan mendadak dari jalur Gaza. Menurut Kementerian Pertahanan Israel, kubah besi dapat menangani berbagai ancaman pada saat yang sama. Efektivitas ini memaksa milisi untuk melakukan peluncuran puluhan proyektil sekaligus untuk memaksakan kejenuhan sistem. Dengan ribuan roket yang datang dari Gaza, ada saat-saat ketika sistem mencapai titik jenuhnya dan, oleh karena itu, dia tidak bisa mencegat mereka. Semua petarung juga sudah memiliki banyak waktu untuk belajar dan mengerti kemampuan serta kelemahan dom. Hasil serangan 7 Oktober tahun 2023 bisa jadi merupakan konsekuensi dari strategi yang berdasarkan pengetahuan itu, termasuk perhitungan waktu yang berhasil, di mana Israel sedang mengisi ulang baterai sistem dengan memanfaatkan titik jenuh dan jendela waktu tersebut. Mereka tidak pernah berhasil melampaui kubah besi dan menghancurkan pertahanannya. Itu bisa dikatakan bahwa hari itu, dia menghadapi teknologi tingkat tinggi terhadap teknik serangan abad pertengahan yang mencapai tujuannya setelah menganalisis titik lemah. Jelas bahwa selain kejenuhan, terjadi kegagalan dalam pertahanan sistem dan intelijen Israel. Hal ini mungkin akan diselidiki setelah situasi terkendali. Meskipun demikian, Iron Dome masih sesuai dengan harapan mereka seiring dengan berlanjutnya menempatkan antara hidup dan mati dari banyak warga sipil tak berdosa. Jika saja situasinya benar-benar ada, pasti akan jauh lebih buruk. Laser terkuat sedang dalam perjalanan. Saat Iron Dome berfungsi secara intensif untuk melindungi Israel, mata beralih ke sistem pertahanan kendaraan udara generasi berikutnya yang disebut Iron Beam, yang bisa mengubah aturan permainan dalam hal keamanan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan Dome. Iron Beam adalah teknologi sinar besi yang didasarkan pada laser canggih solid state dan terlihat sangat mirip senjata yang pernah kita lihat di film fiksi ilmiah seperti Star Wars atau Star Trek. Masih belum jelas bagaimana tepatnya sistem ini bisa digunakan, tetapi serangan Kementerian Pertahanan Israel akan sangat penting untuk mengkonfirmasi pengembangan Iron Beam.
Sistem pertahanan canggih ini adalah sistem laser energi tinggi sekitar 100 kW yang dirancang untuk melengkapi. Sistem lainnya bertahan sekarang karena dia tidak pernah melempar ribuan serangan terhadap Israel. Memberikan manfaat yang paling penting dari Iron Beam adalah kapasitas yang hampir tidak terbatas. Pengisi daya itu adalah jumlah kali sistem dapat menembak tanpa mengisi ulang. Di Iron Dome, baterainya harus mengisi ulang, yang meninggalkan jendela untuk diserang. Disinilah sistem laser seperti Iron Beam akan mampu mencegah target yang lebih besar dengan cepat pada kecepatan cahaya, mencegah ancaman bahkan sebelum melintasi perbatasan, dan menghilangkan bahkan kebutuhan untuk mengaktifkan sistem alarm kota. Daya 100 kW memposisikannya di depan banyak sistem persenjataan laser yang sudah digunakan di Amerika Serikat, dan mungkin bisa menyerang perahu, drone, roket, artileri kecil, atau mortir. Para ahli juga mengatakan bahwa Iron Beam akan jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan kubah besi. Dapat terus menembakkan laser 100 kW-nya selama dia memiliki sumber energi dengan biaya perbidikan sekitar atau menurut perkiraan para ahli. Anda juga dapat dengan cepat beralih dari satu target ke serangan lain dengan kecepatan cahaya dan menembak jatuh roket. Intersepsi oleh Iron Beam ini akan sangat berbeda dari kubah besi yang menawarkan pengaturan dramatis di langit dengan ledakan, jejak putih, dan jamur asap. Iron Beam tidak akan terlihat sekilas. Sebenarnya, proses itu sendiri akan sunyi karena tembakan Iron Beam ke target tidak disertai deru rudal yang meninggalkan peluncur, seperti yang terjadi dengan kubah besi. Bukannya ledakan, Iron Beam akan memasak target dengan api besar sampai dinetralkan. Pada bulan April 2022, sistem ini berhasil menyelesaikan serangkaian pengujian langsung di Guru Negev, di mana Iron Beam berhasil mencegat senjata jarak pendek seperti rudal kecil, drone, dan roket. Ancaman lainnya adalah meningkatnya serangan dari Gaza. Terus berlanjut ke Kementerian Pertahanan Israel dan Rafael, insinyur tingkat lanjut berfokus pada menemukan solusi yang akhirnya tiba dengan kubah besi. Hari ini, sejarah tampaknya terulang kembali. Titik rentan pertahanan perlu dicakup, dan kemajuan dalam teknologi menunjuk ke Iron Beam untuk mengubah permainan lagi di sistem pertahanan Israel. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.